Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Banyak yang sudah mulai bertanya dari video yang kemarin, Bang, untuk sholat Jumat gimana? Perlu sholat Jumat atau enggak? Maka kami sampaikan, kaidah dalam beragama, banyak hal yang Nabi Muhammad SAW itu larang, kecilnya, dan dapat ditarik kesimpulannya, besarnya apalagi, gitu loh. Contoh misalnya, Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung melarang atau mengancam bagi orang yang tidak istinja pada buang air kecil akan mendapatkan azab kubur. Dapat ditarik kesimpulan di situ, mafhum mukhalafahnya adalah, atau mafhum muwafaqahnya adalah, dia kalau kecilnya dilarang, apalagi yang besar. Kalau buang air kecilnya aja kita nggak istinja dapat diazab oleh Allah, apalagi dibuang air besar. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad SAW melarang makan dan minum dari wadah atau peralatan makan dari emas. Gitu. Kalau makan dengan emas aja dilarang, apalagi toilet dari emas, kamar mandi dari emas, hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk saat ini sholat berjamaah 5 waktu yang volume jamaahnya lebih sedikit daripada sholat Jumat yang biasanya selalu full masjid manapun, bahkan sampai ke luar-luar, maka ini lebih harus dijaga, karena ketersinggungan orang dengan orang itu akan banyak, ya, artinya bersentuhan gitu-gitu ya, dengan jarak yang untuk saat ini tidak aman. Baik, nanti akan timbul, ini kan ibadah, ini kan, masa kita melarikan diri dari Allah, masa kita nggak mau ibadah dari Allah, masa kita A, B, C, D. Saudara-saudaraku sekalian, kami ucapkan sekali lagi, kalau begitu memahami konsep agama, dan kalau itu yang benar, maka Makkah Madinah nggak ditutup. Itu aja barometernya dulu sementara. Ya, kita nggak perlu mengatakan dalil ini terlalu rumit, ya. Tapi kita coba melihat faktualisasinya gimana sekarang. Mekah, Madinah, tempat yang paling mustajab doa di muka bumi ini ditutup. Kenapa? Orang-orang Saudi, orang-orang ulama-ulama di Timur Tengah mengerti tentang adanya sebab kauni dan mengerti tentang hadis Nabi Muhammad SAW, larilah kamu dari penyakit lepra sebagaimana seseorang lari dari singa. Kemudian hadis Nabi yang kedua, kalau ada sebuah wabah di sebuah negara atau di sebuah daerah, yang luar jangan masuk, yang masuk jangan keluar. Artinya apa? Menghindari adanya penyebaran. Lah, kan sakit dari Allah, kan begini. Betul. Tapi masalahnya, untuk masalah kasus ini, yang dikhawatirkan bukan cuma kamu. Bukan cuma dirimu, bukan. Kamu bisa menjadi virus carrier. Kamu bisa menjadi pembawa virus kemana-mana. Karena masa inkubasinya 14 hari. Masa ketahuannya 14 hari. Ini mau dikatakan, tapi kan belum tentu. Justru karena belum tentu, kita ambil pengamanan yang paling aman. Gitu. Jadi gimana bahasanya? Artinya, jangan pakai ilmu kira-kira. Kalau udah kena baru, ini ya udahlah, sekarang kita mulai hati-hati. Masa nunggu kena dulu? Sekarang sudah ada pemberitahuannya. Sekarang sudah ada informasinya untuk social distancing dulu, maka jauhi kerumunan, termasuk sholat berjamaah. Saya pun sholat di rumah 5 waktu, ya, sebisa mungkin, ya. Kalau terpaksa harus di masjid, maka di masjid, ya. Untuk sementara ini, bukan saya nggak pengen ke masjid, tentu saya rindu untuk masjid, insya Allah, ya. Dan juga pesan bagi teman-teman yang memang sudah menerapkan ini, jangan mentang-mentang sudah di rumah, kemudian ibadahnya volumenya turun. Karena kita sadar, udah nggak bisa ke masjid, maka perbesar volume ibadah di rumah. Baca Quran, zikir pagi sore, dengerin ceramah agama, kemudian sholat-sholat sunnah, baca buku-buku Islam. Perbesar volume ibadah di sini. Pintu tertutup di sini, perbesar di sini. Sehingga kita tidak mengurangi frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat-saat seperti inilah kita harusnya meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus masalah kita yang kita bahas hari ini, sholat Jumat. Sholat Jumat yang biasanya lebih ramai daripada sholat biasanya, maka kami anjurkan sholat duhur di rumah. Gimana caranya? Kita nggak enak. Kan nggak sholat Jumat 3 kali, kafir segala macam.
Itu pendapat dari mana teman-teman sekalian? Sebagian ulama bahkan mengatakan satu kali orang nggak sholat wajib dengan sengaja kafir. Satu-satunya ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja diancami oleh sebagian ulama kafir itu sholat. Sholat 5 waktu. Kenapa Jumatan yang katanya lebih sakral, lebih ritual, harus nunggu 3 kali baru kafir? Satu kali ditinggal sengaja, males aja, atau bukan males apa namanya? Udah nggak ada sholat Jumat, udahlah absen sekali. Kafir, diancam kafir oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan dosa besar. Artinya adalah maksudnya di sini ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa wabah seperti ini, kita yang orang awam ikutin mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih faham, mereka yang lebih tahu, ikuti arahan mereka. Karena kalau kita sampai nggak mengindahkan arahan mereka, kita menjadi pembawa virus kemana-mana, ini masalahnya bukan cuma di kita. Masalahnya kasihan bagi orang sekeliling kamu. Ada ibu hamil, ibu menyusui, ada anak balita, ada anak bayi. Ada orang yang sudah punya penyakit komplikasi. Kamu jangan mikirin diri kamu sendiri. Jangan mikirin, saya nggak apa-apa, saya sehat-sehat aja. Kamu bersinggungan dengan banyak orang. Ada bayi, ada balita, ada ibu hamil, ibu menyusui, ada manula. Banyak orang yang butuh kesehatan. Jadi jangan pikirkan dirimu sendiri. Pikirkan orang lain. Dan jangan membawa mudarat bagi orang lain, teman-teman sekalian. Nggak boleh. Jadi konsepnya, jangan takut saya tertular. Tapi konsepnya, saya khawatir menularkan orang. Sehingga kalau dia bahaya, kalau dia sakit, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun saya nggak tahu, meskipun kita nggak tahu. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah punya pemimpin. Pemimpin kita sudah bekerja keras dengan seluruh timnya, bahkan tim medis, sampai ada yang sakit. Subhanallah, semoga Allah sehatkan mereka semua, semoga Allah jaga mereka semua. Ikuti arahan mereka. Jangan, apa bahasa kasarnya? Jangan sok tahu. Ya, itu bahasa kasar, paling kasar dari saya. Jangan sok tahu di sini. Ya, misalnya, saya ambil contoh ketika saya lagi bimbing ibadah haji. Waktu itu di Muzdalifah, penuh, padat luar biasa. Kemudian saya arahkan jemaah ke kiri, ke kanan, tempat segala macam. Kadang ada beberapa hal yang saya belum bisa jelaskan kepada para jemaah. Jemaah tuh saya pengennya jemaah tuh ikut dulu. Nanti udah tenang, kondusif, baru saya jelaskan. Di saat-saat seperti ini, terlalu lama kalau pemerintah menjelaskan A, B, C, D, terlalu panjang. Arahannya ikuti dulu. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka semua tidak menjadi pemimpin kecuali karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya teman sekalian, saya pribadi insya Allah besok akan sholat duhur di rumah, menghindari hal-hal seperti ini. Dan teman sekalian perhatikan, kalau kita sama-sama kompak social distancing mulai hari ini akan berlangsung insya Allah 14 hari atau mungkin paling lama sebulan untuk penyembuhan secara total. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah cepat angkat virus ini. Tapi kalau nggak kompak, saya udah mulai social distancing dan udah mulai mengurangi ke masjid atau nggak ke masjid sama sekali. Yang lain masih ada yang ke masjid karena mungkin alasannya cinta, harus bertauhid dan lain-lain. Subhanallah, kesannya kita nggak bertauhid dan kesannya kita nggak cinta masjid. Akhirnya udah mulai tinggi penyebaran, ini baru puasa ke masjid. Yang dari awal nggak ke masjid, makin lama nggak ke masjidnya. Janganlah egois teman-teman sekalian. Kami juga pengen ke masjid. Kami juga pengen sholat Jumat. Kami juga pengen mendengarkan nasihat-nasihat agama dari para guru-guru kita di masjid. Maka yuk kompak sama-sama sekarang, biar nggak kelamaan nggak ke masjidnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami teman sekalian. Jaga kesehatan, berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tentu mendoakan semua muslimin dan seluruh warga Indonesia agar cepat diangkat virus ini ya dari negeri kita dan dari seluruh dunia. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, dan Allah juga yang mencabut segala satu hal sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kami informasikan. Sekali lagi saya ulangi, saya pribadi insya Allah Kevin Kausar besok akan sholat duhur karena menjaga diri dan menjaga khalayak kaum muslimin, dan jangan sampai saya menjadi virus carrier atau pembawa virus yang saya tidak sadari dan saya khawatirkan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menzalimi kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.